orang tua ibu sendiri pun juga membebaskan kayak Ucup tadi bilang, oh bebas kamu mau mengambil prodi ini boleh, ini benar. boleh, mau main kemana boleh. Jadi nggak ada larangan, tapi harus mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu sendiri menarik benang merahnya dari semua yang pernah terjadi di dalam hidupmu sendiri, peran orang tua tuh segimana kalau kamu nangkepnya? Memang sekeras apa bapakmu dulu? Ya lebih tepatnya sih om saya sih. Omnya keras malah. ya, keras. Gimana sekeras? Ya mungkin kalau kita mau mencapai suatu tujuan harus ada usaha. Oke, realistis banget Ya, itu. realistis banget ya. Jadi Terus? kan kalau misalnya nih kalau ada mau jajan ya kita kan apa namanya kasih uang jajan gitu. Dengan cara kita dengan kerja dulu lah usahanya apa gitu. Nah tapi kan itu saya kan itu di menjalannya itu waktu SD aja. Oke. Terus itu menjalani semua kehidupan keras itu SD aja. Oh. Terus waktu SMP itu kan saya mondok. Jadi Mondok di mana? mondok di Klaten. SMP mondok. Iya. Lulusan pondok nih. Ya. Itu Iya mondok. Lili. Ya mungkin SMP-nya sih. SMP mondok. Iya. 3 tahun. 3 tahun karena Oke, kan terus dari membantu ekonomi keluarga kan. Kan itu kan juga pondoknya gratis gitu. oh, Ya, oke. mungkin Dapat kan beasiswa apa gimana? dapat lebih tepatnya itu emang programnya sih. Programnya gitu. Pondoknya di Klaten. Klaten. 3 tahun gimana kamu mondok? 3 tahun. Coba. Gimana? 3 tahun Rasanya. mondok gimana rasanya? Kalau yang SMP itu kita bener-bener kudet. Oh, Nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada dunia luar yang masuk ke kita. Kita jarang megang alat komunikasi. Oh. Nah, kita kalau di SMA itu benar-benar kita kayak Dibatasin ya? Dibatasin banget ya. Tuh. Itu ketemu keluarga dibatasin juga atau gimana? Sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Iya. Oke. Tapi selalu kunjungan. Selalu kunjungan ya pasti. Itu kan di Klaten ya. Kalau di itu kan waktu SMP itu waktu liburan juga masih apa menghidupi kerasnya itu masih. Tapi waktu di SM kan juga waktu mondok juga di kayak kurang juga. Masih kurang ininya. Waktu SMK mondok itu mungkin SMK mondok juga? Tapi mondoknya tuh 11-12. Enggak pondok banget kan waktu SMP-nya. 11-12 itu maksudnya kelasnya? Maksudnya Kelas 11 tuh atau 12? enggak, maksudnya 11-12 itu enggak Mirip gitu? kayak mirip Berarti pondok di boarding SMP-nya. school enggak sih? Ya, boarding school Oke, gitu. oke. Tapi dengan posisi mondok kan SMP 3 tahun terus lanjut SMA juga boarding school. Itu memang keinginan kamu apa dari orang tuamu? Ya mungkin kan kita kan siapa sih yang mau anaknya kayak dibebani banget dengan ekonomi kan. Iya. Nah, dan juga dari keluarga saya sendiri kan single parent. Ibu menghidupi Ibu dari tunggal. ya kan menghidupi saya kan Ya. juga adik saya kan tuh kayak lebih harus berpikir lah gitu. Masa harus menghidupi setiap harinya gitu. Ekonomi kan juga berjalan terus kan. Berapa bersaudara tau kamu? Awalnya saya itu 2 bersaudara. 2. Kakak saya dan saya. Tapi karena takdir berkata lain, kakak saya itu meninggal tapi dengan menitipkan anaknya. Oh, ini lagi. Sekarang sama adik saya. Oh, menitipkan anaknya. Kamu jadi punya kakak, terus kakak punya anak. Nah, kakaknya meninggal. Anaknya sekarang jadi adikmu. Iya. Adik ponakan lah katakanlah. Oke. Nah, itu kan berarti bukan keinginanmu ya, Cup, untuk untuk iya. mondok tadi. Gak ada lah, gak ada yang punya keinginan kayak Nggak ada gitu yang kayaknya keinginan. ya. Siapa sih yang mau masa mudanya kayak harus masa mudanya tuh kayak harus dibatasi lah di kehidupan kayak gitu nah. Tapi kan di sisi lain kalau kita mondok kan dapat Ilmu agamanya. ilmu agamanya terus juga kenakalannya tuh nggak kenakalan kayak orang luar lah pokoknya. Iya, masih minim. Nah maksudnya kenakalan di pondok sama kenakalan di luar itu masih bagusan ya nggak ada bagusnya sih tapi kan lebih dibatasi loh. Harusnya lebih paham ya. Nah. Harusnya bisa lebih ngerem. Bukannya lebih baik tapi kan harusnya lebih maksudnya. bisa ngerem gitu aja. Oke. Kalau Nisa kamu pernah mondok kan, Nis? Boarding school. Boarding school. Kan SMA. Hmm. Itu pernah sih, cuman
Ya itu seru sih menurutku. Walaupun serunya gimana? Serunya ya kayak kata Ucup tadi, itu nakal tapi nakalnya itu beda sama nakalnya orang luar. Kan kalau nakalnya apa? Nakalnya beda sama orang luar tuh nakalnya gimana? Kalau SMP kan nakalnya tuh bolos kelas sampai manjat pagar kan. Ih, terus? Tapi kalau SMA bolosnya itu izinnya itu sakit padahal enggak. Jadi ditidur di asrama. Ya, itu bisa. Jadi lebih meminimalisir, maksudnya nakalnya beda. Iya, nakalnya beda. Ada berapa persennya tuh enggak kayak orang luar ya gitu. Ya kita katakanlah kalau mau bolos itu kan kalau orang luar kan kayak harus diam-diam gitu, harus ngapain. Tapi kan kalau orang pondok mesti tahunya kan, aduh sakit, rebahan lah, nggak bangun gitu. Izinnya sakit ya gitu. Tapi padahal ya enggak sebenarnya gitu. Cuman ya yang penting nggak masuk gitu. Sampai kalau di di boarding school di sekolahku itu sebutannya untuk orang yang kayak gitu tuh TBA. TBA apa The tuh? best actor. Oke. Iya. Itu sama juga atas kemauanmu sendiri atau kemauan orang tua atau kemauanmu sendiri? Yang boarding ke orang tua. Ke orang tua. Ya tapi kan semua orang tua tuh nggak ada yang menginginkan yang terburuk. Buruk buat anaknya. Iya, benar. Itu dipilih supaya terbaik buat anaknya kan gitu. Cuman kadang juga kan orang tua juga enggak yang mendengarkan anaknya tapi yang langsung memutuskan. Ada banyak tipe sini. Jadi kan kalau pengetahuanku ya, ada dua tipe orang tua. Ada tipe yang demokratis, ada yang otoriter. Demokratis ini ya mau dengerin, si anak maunya gimana, ini gimana gitu. Itu ada yang maunya tuh saklek. Kalau bapak ibu udah minta gini, ya kamu harus melakukan. Kamu harus gini ya gitu. Tapi sebenarnya kedua-duanya ini ada semua di manusia kan. Iya. Pasti ada. Ada kalanya kita strict. Ada. Harus begini, ada kalanya oke lah, ini bisa di maklumi. Belok kanan kiri kayak gitu sih. Tapi kan karena persoalan otoriter tadi, banyak anak yang merasa dia tuh nggak disupport sama orang tuanya. Iya nggak sih, sampai ada sekarang kan kasus yang dikit-dikit bunuh diri, apalagi beberapa bulan kemarin kan kasus bunuh diri meningkat ya di kalangan mahasiswa karena merasa terbebani dan nggak merasa itu tuh pilihannya, tapi pilihan orang tuanya. Jadi dengan hal yang seperti itu dia merasa terpaksa sehingga pada di saat dimana dia menghadapi masalah dia bunuh diri. Itu gimana menurut pendapat Ucup? Ya tadi kan kalau misalnya kan sesuatu yang nggak disupport oleh keluarga berarti itu kan ya tadi yang dikatakan oleh Mas Dedi ya, kita kan ada dua tadi, ada yang orang tuanya demokratis sama yang otoriter. Nah itu kan pasti kan ada juga di kehidupan kita yang mungkin di orang terdekat kita masih ada juga yang kayak gitu. Tapi ya dari saya sendiri, pendapat saya sendiri, orang tua saya sendiri ya apa yang kamu sukai ya ambil aja gitu. Nah kalau bagi saya sendiri, kalau saya misal suka sama ini berarti kayak harus punya sebuah tanggung jawab sih sebenarnya. Iya. Tanggung jawab untuk atas apa yang kamu ambil. Atas apa yang aku ambil. Kalau misalnya berkata lain, misalnya orang tua mau ini terus saya ngikut, berarti kan itu kemauan dari orang tua. Kita juga melakukan itu setengah-setengah, nggak kayak harus semangat harus ambis lah kayak itu enggak. Jadi kita kalau misalnya dari saya sendiri, kita bakalan ambis gitu, bakalan semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke, karena kayak gini, jadi orang tuanya Ucup ini tipe yang demokratis. Boleh kamu mau hobi ini boleh, tapi harus tanggung jawab kan gitu. Ya benar sekali. Nah dari Ucup sendiri, karena ini yang memilih Ucup, harapannya orang tua pun juga semangat gitu ya. Jadi nggak ada beban, kamu sendiri nggak ada beban, orang tuanya sendiri pun juga karena ini pilihanmu, kamu ya harus jalani mempertanggungjawabkan. Gitu. Nah, itu kalau di aku hampir sama juga, orang tua gitu. Kita sama-sama ibu tunggal ya, punya ibu tunggal, artinya aku malah dari tahun 2000 ya kayaknya. Kan beda kelahiran Mas. Enggak, maksudnya kamu usia bapak meninggal kelas berapa? Saya belum sekolah. Iya maksudnya masih usia berapa? 6 sama kalau enggak 5 gitu. 54 enggak sih? Kan tadi meninggalnya 2011 ya? 2011 ya. Kelahiran 2005. Lah iya.
Artinya kan sudah tahu oh bapak sudah meninggal, tahu, itu masih bisa gitu. pikir ya. Nah saya juga hampir sama kayak Ucup, jadi usia-usia segitu TK SD lah. Itu kan baru masuk tuh, orang nggak ngerti ini ada apa atau ini ada, oh sekarang baru ngerti, oh ternyata oh bapak dulu tuh meninggal gini. Nah, jadi paham semuanya. Nah, sekarang jadi ibu tunggal tuh kan ngerasa kayak oh orang tua ibu sendiri pun juga membebaskan kayak Ucup tadi bilang, oh bebas kamu mau mengambil prodi ini boleh, boleh, mau main kemana boleh. Jadi nggak ada larangan, tapi harus mempertanggungjawabkan. Itu sih. Mungkin kalau cewek lebih strict ya, nggak tahu. Kalau punya anak cewek mungkin lebih strict, gimana Nisa? Ya mungkin iya, rasaku dari SD sampai SMA aku tuh nggak pernah yang nentuin jalur hidupku sendiri. Tapi semenjak aku kuliah, semenjak aku ngasih, maksudnya aku ngomong nih berdua sama orang tua, sebenarnya mauku apa, aku maunya gimana. Nah itu tuh dikasihlah jalan sehingga aku sekarang di sini. Kan kalau kemarin sampai didoin nggak lulus UTBK, makanya nggak lulus UTBK. Itu sedih banget. Terus sampai abis itu aku nggak ngomongan 3 hari sama ibuku kan. Abis itu aku rayu ayahku, soalnya aku kan selalu di belakangku ngedukung aku. Terus dari ayahku lah yang ngomong baik-baik sama ibuku, barulah diizinin ke Jawa. Sampai sekarang aku bisa menentukan pilihanku semauku. Yang penting kalau kemana-mana jangan lupa ngabarin gitu. Oke. Jadi intinya itu memang harus ada komunikasi 2 arah. Siap. Tapi aku juga pernah di posisinya Kak Nisa sih. Gimana? Waktu saya kan, ibu jadi kan kerjanya kan juga ngerantau juga setelah balik dari luar negeri, kan juga dia juga kerja lagi. Kerjanya itu kan di Jogja, di Solo gitu kan nginep juga. Nah kan yang ngasuh itu kan om saya, bule saya sama nenek saya kan. Nah itu tuh saya pernah di posisi nggak dibatasi banget gitu. Saya mau main itu nggak boleh gitu. Kayak benar-benar di strict parent banget. Habis itu kalau misalnya mau kemana-mana pokoknya saya jarang explore kok waktu yang om saya itu masih ada gitu. Tapi setelah om saya nenek saya itu nggak ada, itu kayak bener-bener bisa bebas. Tapi kebebasan itu ternyata bikin ada suatu kangennya sih sebenarnya. Iya kan ya. Bener sih. Makanya kan kita bisa bebas, tapi ternyata bebasnya tuh kayak kok gak dicariin. Kayak dicariin, kayak gitu sih sebenarnya. Kok gak dicariin nih, kok belum ditelepon-telepon Iya. Kangen ya. Kayaknya kita kemarin ngomongin itu ya. Iya, yang nanyain sama Mas Dedi, Mas kok orang tua makin berumur makin baper ya gitu. Tapi ternyata Mas Dedi udah bilang kan, nanti kamu bakal nunggu sendiri kalau nggak dicariin. Gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu, misalnya kok ini kok beda banget rasanya gitu. Jadi vibesnya itu kan saya ngerasa itu waktu di SMK-nya. Di SMK saya itu bener-bener bisa mengeksplor semuanya gitu pokoknya. Tapi kok di dalam posisi saya eksplor bebas itu keluar dari zona nyaman, kayak kok ini nggak ada yang nyariin ya, nggak ada yang perhatiin, terus juga kok nggak ada yang ngajari aku kayak hidup keras lagi gitu ya. Pokoknya kayak dilema pokoknya. Kangen ya pokoknya. Kangen di masa itu. Soalnya kan dari SD sampai SMA itu kan saya benar-benar dikasih batasan, dikasih kayak larangan, dikasih pokoknya itu bener-bener dididik keras. Ternyata setelah SMK terus ada takdir yang berubah gitu kan ya ada senangnya ada susahnya sih sebenarnya. Oke nih, aku coba ya terlepas dari semuanya, Bapak sudah sudah meninggal udah belasan tahun sampai sekarang berarti ya. Ya tetap artinya pasti kita doakan semoga di sana bahagia. Ya kan, ya dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosa, diterima amalannya gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri menarik benang merahnya dari semua yang pernah terjadi di dalam hidupmu sendiri, peran orang tua tuh gimana kalau kamu nangkepnya itu? Nangkepnya tadi ini dari awal dia aku juga lupa cerita ya itu. Ayah saya tuh pernah ke ibu saya ternyata. Kalau saya tuh kayak harus masukin pondok gitu. Jadi saya masuk pondok gitu. Tapi kenapa masukin pondok beling? Lebih tepatnya enggak sih. Saya enggak mungkin ayahnya menjaganya dari kenakalan di luar. Preventifnya begitu. Mungkin dari saya didiknya orang tua itu kan saya hak asuhnya itu beda-beda.
Jadi saya bisa menilai karakternya orang tua tuh kayak gini kayak gini. Tapi dari semua yang ada, ya paling the best ya ibu saya sendiri ya. Nah, kan ibu yang paling ngerti anaknya kayak gimana, maunya kayak gimana gitu. Tapi kan orang tua kan kalau yang lain kan cuman hak asuh doang kan. Cuman kayak sekedar kasih makan, terus kasih ya, ngawasi gitu kan. Tapi kan nggak sebebas kita bersama orang tua asli gitu pokoknya. Tapi ya kalau sama ibu kan tetap rasanya tetap beda. Beda memang. Terus kan juga kalau kita kemana-mana, kita ke acara itu kan tetap sungkan, ada rasa sungkan untuk mengungkapkan gitu. Kayak kita nggak ada ruang untuk diskusi antar dua arah kayak Mbak Nisa tadi sama orang tuanya gitu. Kayaknya. Oke, gitu aja nih berarti nih. Iya. Ya intinya apapun yang dilakukan orang tua itu pasti harapannya itu yang terbaik buat anaknya gitu ya. Kalaupun kita menganggap pada saat itu belum baik ya, pasti suatu saat akan tersadar bahwa oh ternyata maunya bapak ibu itu begini ya kan. Dan akan kangen sendirian sih. Gitu. Oke. Ya mungkin itu saja untuk episode kali ini. Tungguin episode selanjutnya, tetap bersama kami bertiga di Akbara Podcast. Bye bye.